Dia tanya ke sama saya, bang itu yang dibonceng siapa? Saya sendirian nggak bonceng, itu di belakang yang dibonceng. Jendela itu tiba-tiba gabluk gitu, nggak ada angin nggak ada apa, tiba-tiba Kayak ada yang mainin. Tapi sosok di kotak jendela itu kayak orang ngeliatin ke sini gitu, kayak ya teman mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penatua bareng gue Refdiko. Seperti biasa, gue sudah berada bersama seorang narasumber. Dan narasumber gue kali ini merupakan seorang keamanan di sebuah perumahan. Beliau akan berbagi kisah yang pernah ia alami selama bertugas. Penasaran sama narasumber gue? Langsung aja kita sapa beliau. Halo Pak Nanang. Halo. Kabar gimana nih Pak Nanang? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Nah, sebelumnya makasih banyak ya Pak ya, udah mau bercerita di Penatua dan udah mau berbagi kisahnya. Oke Pak Nanang, kalau boleh tahu, Pak Nanang bekerja sebagai petugas keamanan di sini udah berapa lama nih Pak? Dari 2005 sampai sekarang berarti udah 17 tahunan lah kita di sini. 17 tahun Pak. Bukan waktu yang sebentar Pak ya. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk pengalaman mistis nih Pak. Aduh, tuh banyak sekali kejadian yang kita pernah saya lihat gitu kan selama 17 tahun ini sampai sekarang ini. Ya belum lama juga pernah lah ada kejadian-kejadian yang di luar nalar kita gitu. Oke Pak Nanang, sebelum cerita ditahan dulu ya Pak ya untuk ceritanya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau ngingetin kalian untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Penatua. Gue rasa cukup, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita masuk aja ke ceritanya. Oke Pak Nanang, Iya. bisa diceritain nggak Pak pengalaman mistis apa aja nih yang Bapak alami selama bertugas? Insya Allah kalau itu selain yang apa yang saya alami aja ya, sekitar yang awal-awal kita jaga di sini, kerja sini itu di perumahan ini pada tahun-tahun yang itulah 2015-an itu sekitar jam 2:30 apa jam 2 itu di daerah agak ke belakang ini ya, kita lagi kontrol gitu, adalah yang iseng nyambit pakai pasir lah, siram air lah, ketawain, sering kita alamin situ selama kita kontrol Selama jaga ya? Iya. Ada yang apalagi kalau malam Jumat Kliwon istilahnya, itu sering kita alami itu ya, pada iseng lah kita sama kita gitu kan, ketawain sampai kita kadang-kadang kalau lagi sendiri itu ada pernah ngeliat itu yang berbentuk apa, wujudnya hitam, matanya merah gitu, kayak gitu ya. Kita masing-masing aja lah kita di sini kan. Itu apa tuh Pak? Itu apa ya, kalau kata orang sini mah genderuwo apalah gitu. Genderuwo Pak? Iya, mata merah tuh kayak ibarat kayak lampu rem motor lah, merahnya gede gitu, terang gitu ya. Kita nanya-nanya sama warga, memang dia sering ngelihat juga kayak begitu itu. Ada beberapa warga lah yang pernah melihat juga gitu. Oh gitu. Selama minggu berikutnya kayak gitu juga, kejadian juga gitu. Bahkan teman itu kalau lagi pas kontrol disiram air lah apa gitu kan. Dengan sosok yang sama Pak? Itu kalau sosok sih kurang tahu juga ya, entah dia juga apa yang lain, kita gak ini. Tapi masih di wilayah pas Bapak ngeliat itu? Iya, daerah situ juga. Kadang di
coba pinggir kali, di tengah juga sering itu kejadian gitu. Ada yang berbau-bau apalah, kayak kentang lah, singkong bakar lah, kayak gitu sering gitu. Bahkan ada beberapa warga yang beda RT dari sini sampai nggak berani pulang sendiri. Kadang kita anterin, kadang warga sendiri tuh balik lagi minta dianterin sama kita ke rumahnya gitu, saking takutnya lah gitu, Takutnya, gitu. Ada beberapa warga kayak begitu. Bahkan ada dari warga pinggir komplek, kalau main ke sini kadang ditakut-takutin juga kayak begitu. Terus berapa bulan ke sini juga teman lagi di dalam pos, kita lagi di luar, lagi ngobrol, lagi main game gitu, tiba-tiba diketawain sampai berapa kali, 3 kali. Akhirnya kita kadang kesel apa gimana katanya, akhirnya kita lempar dari arah suara itu gitu. Bapak lempar, Pak? Iya, pakai alat kayak kotak apa ya, bok kayu gitulah kita lempar. Akhirnya udah kita ketawa aja berdua gitu. Kita balikin ketawa berdua gitu. Tapi setelah itu si sosok ini udah nggak ketawa lagi? Enggak tuh. Tapi kadang warga juga ada pernah ngelihat katanya. Lu berani amat katanya, gua juga sering kata ketawain di sini kata gitu kan. Tapi gimana saya bilang gitu kan. Iseng sih ngetawain ya, kita bertindak kita balikin lagi gitu. Terus ya belum lama juga temen pulang kerja sampai minta, baru mau nyampe ke rumahnya balik lagi minta dianterin ke rumahnya karena bau, suka kayak ada ngikutin kan sampai ke di mobil dia itu. Kita anterin sampai ke rumahnya kan. Setelah itu ya, lu berani saya bilang gitu. Dia udah masuk, kita pulang anterin. Itu sering kayak gitu, minta kayak gitu. Udah beberapa warga sendiri kayak gitu. Berarti memang dari warga sini juga udah berita tentang sosok-sosok yang ada ini udah santer ya, Pak ya? Santer banget. Dan banyak juga yang ngalamin ya? Banyak ngalamin. Temen satu jagaan juga udah sering melihat sosok-sosok kayak sakral itu kayak begitu. Bukan saya doang, ternyata teman-teman yang lain juga sering. Teman-teman security yang dari depan juga pernah, kata dia sampai motornya ditinggal karena ada sosok kuntilanak apa katanya, karena rambutnya tuh karena ada di pohon sampai rambut sampai ke tanah itu, dia motor ditinggal, dia kabur. Jadi alhamdulillah saya belum pernah sih kalau sampai kayak begitu. Gitu. Terus untuk si sosok kuntilanak ya Pak, kita sebut aja kita kuntilanak ya. Nah untuk sosok kuntilanak nih bisa dibilang paling sering nampakin ya Pak? Kalau teman sering, kalau saya alhamdulillah baru berapa kali lah. Kalau teman itu sering dia nampakin. Sampai warga sendiri karena dia saking takutnya itu sampai lari tebit-tebit, ada gerimis, sampai dia lagi jalan sampai takut-takutin itu sampai lari, dia minta tolong gitu. Saya pikir ada apa, ternyata saya tanya, ada itu ada sosok itu tuh katanya, rambutnya panjang. Tapi pas saya lihat udah emang nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sebelum jadi perumahan ini nih Pak, dulu sebenarnya ini tempat bekas apa sih Pak? Entah bekas sawah atau gimana? Menurut orang sini sih kita bekas sawah gitu kan. Ya apa? Menurut orang sini ya, kita juga kan ibarat di sini pendatang, cuman udah bermukim di sini lama lah, dari di tahun 80. Jadi kita sering ngobrol, sharing sama temen dari kampung sebelah, dari sebelah komplek. Ya begini bekas rawa sama sawah, lingkungan ini emang bekas sawah sama kebun lah istilahnya. Berarti bukan bekas pemakaman atau apa ya Pak ya? Menurut cerita bukan hanya untuk bekas sawah sama kebun aja kan. Bapak kan di sini bisa dibilang jaga ya memang khusus malam aja ya Pak ya? Malam. Khusus malam. Nah
Ada cerita nggak sih Pak setelah Bapak pulang dari jaga atau sosok-sosok yang di sini ngikut sampai ke rumah atau gimana gitu? Oh iya, pernah cerita tuh teman sama sebenarnya sama security juga dari seberang beda RW lah. Dia tanya ke sama saya, bang itu yang dibonceng siapa? Saya sendirian nggak bonceng, itu di belakang yang dibonceng. Karena orang itu juga kayaknya orang bisa juga lah. Akhirnya nolongin saya juga dengan tahu komat kamitnya dia, kita nggak ngerti. Saya bilang, udah lo hati-hati lo, tadi udah ini mas sama gua, kata saya. Saya sempat kaget tuh dia sampai di rumah sampai bengong, ya Allah siapa itu yang ikut saya, kayak begitu kan. Sampai apa? Sampai masih ke pikiran juga gitu, siapa nih yang ikut gitu. Terus saya punya ibarat, punya kakak lah yang bisa juga. Saya tanya, kakak cerita gini-gini, oh itu pengen kenalan aja, kata kakak saya kan begitu. Nggak apa-apa, kata pengen kenal aja, kata kakak gitu. Oh, alhamdulillah sih di rumah juga aman-aman aja sampai sekarang. Nah kalau boleh tahu itu sosok apa Pak? Kuntilanak katanya. Kuntilanak lagi Pak? Berarti memang notabene di sini yang paling aktif itu yang sosok kuntilanak ini Pak ya? Kayaknya kuntilanak di sini. Oke nih Pak Nanang. Nah saya masih penasaran sama sosok yang hitam gede tadi Pak ya, yang mata merah itu, genderuwo ya Pak ya, kita bisa bilang genderuwo. Nah kalau untuk sosok ini memang kayak Bapak atau warga yang sering melihat selalu ada di situ atau dia berpindah-pindah Pak? Dia itu selalu berpindah-pindah. Bahkan waktu zamannya ojek masih mangkal itu dia pernah nampakin tukang ojek. Bahkan dia ojek itu karena dia mungkin takut nggak jadi ngojek di tempat ini di lingkungan sini lah. Akhirnya dia keluar karena saking takutnya, dan itu sosok itu berpindah-pindah. Ada karena di dekat pangkalan ojek, terus kayak di rumah kosong udah puluhan tahun nggak pernah ditempatin. Tiap rumah kosong pasti ada dia tuh pindah-pindah di rumah kosong gitu. Sama pohon tapang gitu gitu. Dia sekelebat itu gede, bos kayak begitu. Tetapi tetap ke rumah kosong juga tinggalnya. Kaburnya tetap ke rumah kosong, Pak. Nah, kalau untuk penjelasannya nih Pak nih, yang Bapak lihat ini sosok tinggi gede itu kira-kira tuh seukuran manusia pada umumnya atau gimana Pak? Waduh, itu apa ya? Sekitar 3 meteran lah tingginya itu. Nggak kayak manusia biasa lah. Sekitar 3 meteran tingginya itu. Dengan mata merah kayak lampu rem motor itu. Seperti kayak begitu. Kita aja kadang sampai pas gerimis malam Jumat Kliwon sampai kita lari juga itu saking takutnya. Takutnya Pak? Iya, karena lagi gerimis juga sendiri kan. Jadi kita lari lah istilahnya. Kalau kata orang tua dulu, kalau lihat kayak begitu sebisa mungkin harus menyelamatkan diri gitu, karena itu lebih jahat kata orang tua gitu. Oke Pak Nanang, untuk kejadian nih atau kayak pengalaman yang belum lama Pak Nanang sempat alami yang di luar nalar itu ada nggak Pak? Hanya kemarin aja tuh ya 3 mingguan yang lalu lah. Teman lagi di dalam pos, kita di luar lagi main game. Saya pikir ketawa apa kayak ayam gitu kan. Sekali cuek, kedua kali kok apa nih, saya bilang, saya pikir gitu kan. Saya pikir saya sendiri yang dengar, ternyata teman juga dengar. Ketiga kali baru dia keluar dari pos, terus nanya ke saya, "Dang, dengar suara ketawain?" Iya. Akhirnya kita iseng, saya cari-cari di mana titik suaranya. Ternyata di dalam rumah kosong yang udah belasan tahun nggak ditempatin kan. Saking itunya kita iseng, ada kotak kayu kita lempar rumah kosong itu udah. Akhirnya kita berdua ketawa-ketawa kayak gitu. Tapi sampai sekarang udah enggak itu sih. Ada yang sebelum-belumnya diketahui itu jendela itu tiba-tiba gabluk gitu, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba kayak ada yang mainin. Tapi sosok di kotak jendela itu kayak orang ngeliatin ke sini gitu. Kayak ya cuman mukanya nggak begitu jelas karena kan kayak bayangan aja. Cuman jendela itu tiba tuh tutup buka kayak begitu di rumah kosong itu.
belum lama juga ya, itu dia tuh seorang mantan RW lah. Pernah dia lagi berdiri di depan rumahnya, pas ngeliat ke rumah kosong, tiba-tiba ada wujud kayak begitu, akhirnya dia kabur. Ya sampai sekarang dia nggak berani keluar kalau malam, pulang kantor langsung masuk rumah. Sampai sekarang dia nggak berani kalau sendiri gitu, berdiri di depan rumahnya nggak berani dia. Karena sering pernah diliatin kayak gitu. Itu sosok apa Pak kalau boleh tahu Pak? Ya sosok genderuwo itu. Genderuwo? Genderuwo itu. Sama Pak RT sendiri, dia nggak berani kalau keluar karena diceritain sama mantan RW itu. Dia nggak berani keluar malam gitu kan. Jadi kayak udah jadi stigma di sini Pak ya. Jadi orang pada takut keluar malam ya. Oke, berarti kita doang nih Pak ya yang keluar malam Pak ya, hampir jam 1 ya Pak ya. Masih di sini ya. Alhamdulillah aman-aman aja. Oke Pak, lanjut. Ya baru-baru ini juga ada cerita tukang nasi goreng lah istilahnya kan. Dia lagi habis ngelayan bikinin nasi goreng sewarga. Dia pas lewat rumah kosong itu, tiba-tiba ada yang gitu dia tolak gitu, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia udah gerobak, ditarik sekencangnya kayak itu, saking takutannya dia kabur gitu, karena nggak ada orang, nggak ada apa, kok tautannya ada yang manggil SWAT kayak gitu. Ternyata pas baliknya manggil saya, minta dianterin karena saking takut katanya kayak gitu. Karena selama dia di sini juga belum pernah tiba-tiba ada yang SWAT di rumah kosong itu katanya. Berarti perdana Pak? Perdana kayaknya ke dia tuh. Padahal dia jualan di sini udah lama juga. Cuman baru kali ini dia dipanggil kayak makhluk halus kayak begitu. Dan suara itu dari rumah kosong? Dari rumah kosong. Itu jelas banget katanya di SWAT itu. Nggak ada sosok orang sama sekali di situ? Nggak ada. Emang rumah kosong gitu, udah lama banget itu rumahnya kosong. Emang di rumah itu juga yang sering nampakin di rumah kosong itu. Jadi sumber penampakan itu paling sering tuh di rumah kosong situ ya Pak? Iya, di rumah itu. Oke Pak Nanang, sebelumnya makasih banyak nih ya udah mau berbagi kisahnya ya. Mudah-mudahan inilah bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Amin. Semoga juga ada banyak hikmah yang bisa kita petik di sini ya. Amin. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Oh ya, dari cerita ini kita bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, hanya saja berbagi kisah yang pernah dialami oleh seseorang. Oke, gue Refdikul dari Penatua dan Pak Nanang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.